Allah, bersyukur kepada Allah, merasakan kebaikan-kebaikan, anugerah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena ada nikmat-nikmat yang langsung kelihatan dan terasa. Tetapi sesungguhnya masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak kelihatan dan tidak terasa. Darah yang mengalir dengan lancar itu adalah nikmat. Udara yang dapat kita serap semaksimal mungkin adalah nikmat. Badan sehat adalah nikmat. Bisa menegakkan badan berdiri untuk qaimatus shalah, menegakkan salat, ruku, sujud adalah nikmat. Bisa melangkahkan kaki dari rumah di pagi yang masih gelap. Sekarang subuh jam berapa, Pak? 4:05. Nah, 4:05, 4:06 kan masih gelap gitu ya. Masih termasuk pagi, belum pagi banget. Tapi melangkahkan kaki ke masjid juga sebuah nikmat. Dengan harapan dan dengan keyakinan bahwa kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya lagi. La in syakartum la azidannakum. Sebaliknya kata Allah Ta'ala, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mengkufuri dalam artian tidak memaknai, tidak merasakan, tidak bersyukur, tidak menghargai pemberian-pemberian Allah, Allah mengancam dengan azab yang pedih. Kemudian tak lupa kita berselawat dan bersalam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat seluruh istri-istrinya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang setia, dan seluruh pendukung-pendukungnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh orang-orang yang berjalan di atas sunnahnya, di atas manhajnya, di atas dakwahnya, mendapatkan selawat dan salam syafaat nanti di hari kiamat. Teriring doa semoga kita yang berkumpul pada subuh kali ini, insya Allah nanti Allah kumpulkan lagi di surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga kita dan seluruh keturunan kita, dan semoga Allah Taala terus memberikan kebaikan buat negeri yang kita cintai ini. Bapak yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan cerita tentang potongan-potongan menuju perang Uhud. Jadi sekali lagi belum perang nih Pak ya. Masih belum perang. Kalau masih belum perang udah mulai nunduk, udah mulai nyender, udah mulai khusyuk, ini bahaya ini. Mesti segera buru-buru perang Uhud maksudnya. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas bahwa Nabi SAW memutuskan, setelah menerima banyak pertimbangan, masukan, usulan dan sebagainya, akhirnya beliau SAW memutuskan bahwa akan menghadapi tentara Quraisy di luar kota Madinah. Di luar kota Madinah. Tentara Quraisy berjumlah 3.000 orang. Dipimpin langsung oleh Abu Sufyan bin Harb, salah seorang tokoh besar Quraisy, Abu Sufyan, dan istrinya bernama Hindun. Jadi perang ini 3.000 orang. Dalam buku-buku sirah dikatakan paling tidak ada 15 perempuan yang ikut, termasuk istrinya Abu Sufyan yaitu Hindun, termasuk nanti ibunya Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, perempuan ibu yang menolak anaknya masuk Islam dan seterusnya. Baik, maka berangkatlah Nabi Muhammad SAW dan seluruh sahabat waktu itu berjumlah 1.000 orang, berjumlah 1.000 orang. Wa kana al-jaish muta'allifan min alfi muqatil. Maka jaish itu adalah pasukan. Maka berangkatlah pasukan waktu itu muta'allifan, berkumpul, bersatu, menyatu, ta'lif sebagaimana disebutkan ayatnya allafa baina qulubina, surah Ali Imran. Maka disatukan mereka, berangkatlah alfu muqatil, 1.000 orang. Bayangkan Bapak yang Allah muliakan, menggerakkan berapa orang tadi? 1.000 orang. Bisa gak kita ngumpulin 1.000 orang sekarang?
Kemarin demo berapa orang tuh buruh ya? Tidak mudah, tidak mudah. Apalagi waktu itu belum bisa kirim WA, Pak. Ya, karena kan kirim WA, belum bisa kirim WA. Satu persatu mereka diajak untuk berperang. Baik, coba kita rinci dari 1000 itu. Fihim mi'atu dirah. Ya. Di antara 1000 itu ada 100 orang yang menggunakan baju perang. Cuma 100, Pak, dari 1000. Berapa persen tuh, Pak? 10% yang pakai baju perang, termasuk Nabi Muhammad SAW. Beliau pakai baju perang 2 lapis. Ya. Loh, kok Nabi Muhammad pakai baju perang? Nggak kebal, Pak ya? Nggak kebal, Pak. Lain urusan kebal tuh urusan lain lagi tuh, babnya beda ya. Kalau Nabi pakai ilmu kebal nggak perlu pakai baju perang 2 lapis. Dalam buku Al-Maghazi Imam Waqidi, salah satu buku sirah yang cukup klasik, Al-Maghazi, kumpulan perang-perang, dikatakan Nabi menggunakan zira'aini, menggunakan 2 lapis baju perang. Jadi kayaknya ilmu kebal nggak kepake, Pak. Maksud saya Nabi tidak menggunakan ilmu kebal-kebalan ya. Nanti itu masalah babnya lain. Kemudian, nah ini penting. Walam yakun fihi minal fursani ahadun. Tidak ada satupun yang menunggang kuda. Ini menurut buku Rahikum Maktum ya, buku sirah kontemporer, ada bahasa Indonesianya. Dikatakan menurut beliau dalam beberapa keterangan, rawahu Ahmad, rawahu An-Nasa'i, rawahu Hakim, rawahu Ibnu Ishaq, mengatakan tidak ada satupun yang menggunakan kuda. Bayangkan, Pak, 1000 orang mau perang, gak ada satupun yang menggunakan kuda. Kalaupun ada keterangan lain, cuma dua. Jadi memang minim sekali, peralatannya minim sekali. Wastimala ala Madinati Ibnu Ummi Maktum ala salati biman baqiya fil Madinah, dan ditinggallah di Madinah Abdullah ibnu Ummi Maktum ya. Abdullah anaknya Ummi Maktum. Ummi Maktum ini terkenal. Kalau bapak-bapak baca surat Abasa, depannya gimana, Pak? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan asbabun nuzulnya adalah Nabi sedang berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh Quraisy, berharap tokoh-tokoh Quraisy itu mau masuk Islam. Datanglah seorang tua, anja'ahul a'ma, orang tua. Itulah Ummi Maktum. Ya. Pengen juga minta penjelasan tentang Islam. Tapi waktu itu berdasarkan berbagai macam keterangan, Nabi Muhammad SAW memilih untuk mendahulukan menceramahi para pembesar-pembesar Quraisy yang ujung-ujungnya juga belum mau masuk Islam waktu itu. Ummi Maktum agak disingkirkan. Muncullah istilah abasa, bermuka masam. Nabi agak nggak enak mukanya kepada Ummi Maktum karena sedang menceramahi tokoh Quraisy. Tapi Allah tegur bahwa dakwah itu nggak boleh milih-milih orang. Gitu. Berdakwah nggak boleh milih mana pembesar, mana bukan pembesar, mana pengurus, mana bukan pengurus. Pembesar bukan badannya besar, Pak ya. Nanti pengurus badannya, nah bukan. Maksudnya adalah nggak boleh milih-milih, itulah dakwah. Baik. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum, anaknya Ummi Maktum, tinggal di Madinah, nggak ikut perang. Begitu pertamanya. Untuk apa? Untuk menjadi imam sholat ketika sholat bagi orang-orang yang nggak ikut perang. Walaupun akhirnya Ummi Maktum ini ikut perang juga. Baik, jemaah yang Allah muliakan, maka berangkatlah tadi berapa orang, Pak? 1000. Sengaja saya tanya, jangan sampai nanti tertidur. 1000 orang berangkat. Ada berapa baju perang? 100. Berapa ekor kuda? Maksimal cuma 2. Beberapa mengatakan tidak ada. Walamma jawaza thaniyatal wada'. Sampailah mereka di sebuah tempat yang namanya Thaniyatul Wada'. Saya mau tanya bapak, pernah dengar kata-kata Thaniyatul Wada'? Halo? Yang pernah dengar salawat Badar ya. Tola al-badru alaina. Terus min saniyatil wada' wajib syukru alaina mada alillahi da.
Ini problem kita Pak kadang-kadang ya. Ikut maulud, baca barzanji, baca salawat, tapi nggak ngerti artinya. Itu masalahnya. Saya yang kadang-kadang barzanji dibaca, pernah ikut maulid baca barzanji ya, panjang-panjang barzanji dibaca, tapi nggak tahu artinya. Barzanji itu sama Sirah Nabawiyah, ya, teman lain pengarang saja. Cuman kita nggak baca artinya. Termasuk tadi salawat itu. Ya. Tola al badru alaina, telah datang al badr. Badr itu bulan purnama. Telah datang bulan purnama kepada kita. Siapa maksudnya al badr? Nabi Muhammad SAW. Min saniyatil wada, dari sebuah tempat yang namanya Saniyatul Wada. Jadi Saniyatul Wada itu sebuah tempat di luar Madinah, jaraknya nggak jauh sih dari gerbang Madinah. Waktu itu orang-orang Muslim setelah hijrah, Nabi hijrah belakangan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan rombongan 2 atau 3 orang. Pernah kita bahas waktu itu. Orang-orang Muslim di Madinah ketika dengar Nabi hijrah, mereka naik ke atas pohon-pohon kelapa dan pohon kelapa lagi. Pohon apa Pak? Pohon kurma, ingat di Indonesia pohon kelapa ya. Pohon kurma. Naik di pohon kurma ngelihat sampai belum Nabi, sampai atau belum Nabi. Dari pagi mereka tunggu sampai zuhur mereka sholat dulu. Waktu itu masih ada sholat, tapi belum sholat. Kemudian pulang lagi, habis zuhur balik, nunggu lagi sampai menjelang maghrib. Kalau nggak ada mereka pulang dengan sedih. Begitu sampai akhirnya pas menjelang zuhur Nabi mulai kelihatan, tetapi orang-orang sudah mulai kembali ke rumahnya. Malah yang melihat pertama kali Nabi adalah orang Yahudi, kakek-kakek tua. Akhirnya orang Yahudi itu berkata, wahai orang-orang Arab, nabimu telah datang, begitu kata orang Yahudi ini. Maka berbondonglah sahabat-sahabat naik ke atas pohon kurma, dan tadi itu pakai apa namanya? Apa bahasa kita sekarang tuh? Robana, kecimpring, marawis gitu ya. Maka muncul tadi itu, tola al badru alaina min saniyatil wada, wajib syukru alaina, kita wajib bersyukur. Ma da'a lillahi, tidak ada dai yang terbaik selain Nabi Muhammad SAW. Baik, kembali ke cerita ini. Sampailah mereka di Saniyatul Wada, tempat ketika Nabi muncul kelihatan dari arah Madinah. Lihat, waktu itu belum ada gedung-gedung ya. Jadi dari gerbang Madinah, Saniyatul Wada masih kelihatan. Berarti jarak Nabi waktu itu, jarak Madinah sampai Saniyatul Wada tidak jauh. Jauh, lebih kurang 3 km saja, lebih kurang dari gerbang Madinah. Nah, sampai Saniyatul Wada, tiba-tiba ra'ai katibah hasanah at-taslih, kelihatan oleh Nabi ada sepasukan. Katibah itu pasukan, katibah hasanah pasukan yang rapi, bagus, lengkap, at-taslih bagus persenjataannya. Ya. Kelihatan, wah, kok ada pasukan tiba-tiba gitu. Ya. Munfardan anisu'il jaish. Fas'alu anha fa akhbaru annahumul yahud min hulfatil khazraj. Nabi kemudian tanya ke sahabat, kok tiba-tiba ada pasukan baru dekat-dekat Madinah, siapa mereka? Ya. Maka sahabat fa akhbaru mengabarkan mereka adalah Yahudi dari suku Khazraj. Ya. Yahudi tapi dari suku Khazraj. Yarghubunal musahamatu fil qital, pengen ikut perang bersama kaum muslimin. Duddal musyrikin, melawan orang-orang musyrik. Lihat, Yahudi pengen ikut perang bersama kaum muslimin dan melawan musyrik. Kan lucu ya, kok Yahudi pengen ikut perang sama muslimin mau melawan musyrikin. Itu kan kayak ada tiga kelompok lah, ada Yahudi sendiri, ada muslimin sendiri, ada musyrikinnya Abu Sufyan dari Mekah. Nabi kemudian bertanya, ini penting, fas'al hal aslamu, apakah mereka sudah masuk Islam? Karena ada banyak orang Yahudi masuk Islam. Terlepas nanti apakah mereka masuk Islamnya betul-betul masuk Islam, misalnya Abdullah bin Salam, ada di surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ketika Nabi tanya tentang masalah rahib Yahudi. Tapi juga ada orang Yahudi masuk Islam tanda kutip bohong-bohongan. Itulah yang disebut dengan munafik. Ingat surat Al-Baqarah, 5 ayat pertama tentang orang mukmin, 2 ayat tentang orang kafir, hampir 13 ayat tentang orang munafik.
fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Itulah sifat-sifat munafik. Dalam berbagai macam definisi dikatakan munafik adalah orang yang menyembunyikan kekafirannya dengan menampilkan keislaman. Itulah munafik. Lagi menyembunyikan kekafiran dengan menampilkan Islam. Jadi tampilannya Islam, Pak. Tetapi hatinya kafir. Ini Allah katakan di dalam hatinya ada penyakit. Nah, kembali ke tadi, ya. Kemudian ketika setelah Nabi tanya apakah mereka sudah masuk Islam atau belum, dan sahabat menjawab belum masuk Islam, faqalu, Nabi berkata, la, jangan boleh ikut perang. Ya. La. Fa'abi an yasta'ini bi ahlil kufri alal ahlil musyrik. Ya. Tidak mungkin orang kafir memerangi orang musyrik. Padahal mereka tadi katakan katibah. Katibah itu lain sama jaish. Ya. Katibah itu memang pasukan. Bahasa kita ya abrinya lah ya, TNI-nya. Ya. Nah, kalau jaish itu sebenarnya adalah relawan, relawan perang, bukan tentara. Tapi ini katibah. Bahkan dikatakan katibatul hasanatul taslih, pasukan yang bagus persenjataannya. Tetapi karena mereka belum Islam, Nabi apa? Tolak. Jangan ikut perang ini. Tidak mungkin orang kafir memerangi orang musyrik. Nah, dalam bahasa istilah sekarang dikatakan ala al-kufru fi milatin wahidah. Ketahuilah sesungguhnya musyrik, munafik, kafir itu satu. Ya, fi milatin wahidah, dalam kumpulan yang satu. Jamaah Allah muliakan, dalam berbagai macam keterangan dan pendapat mengenai peristiwa pertama ini menunjukkan tidak bolehnya meminta atau mendapatkan bantuan dari orang kafir, kecuali pada hal-hal tertentu saja. Kalau dalam buku Arab dikatakan tulabun nusrah, meminta pertolongan. Tidak boleh meminta pertolongan dalam peperangan kepada orang kafir. Kalau kita tarik ke negeri kita, NKRI yang tercinta ini, hati-hati sama bantuan orang luar. Hati-hati sama bantuan orang luar. Paham maksudnya Pak ya? Hati-hati. Tidak ada yang namanya bantuan itu tanpa apa Pak? Tanpa imbalan. Bahasa Inggrisnya adalah ada udang di balik bakwan ya. Nah, ini terus terang Pak. Silakan buka secara ilmiah. Silakan analisis secara ekonomi. Silakan bahas secara politik. Silakanlah. Dengan berbagai macam ahlinya, berbagai macam kemampuannya. Tetap mesti hati-hati sama bantuan asing. Nabi sudah mencontohkan dalam perang Uhud ini. Sepasukan dengan tentara lengkap, Nabi tolak. Padahal Nabi sendiri dengan sahabat waktu itu kuda aja nggak punya, cuma 2. Pakaian perangnya cuma 100 dari 1000. Ditolak tentara lengkap. Kenapa? Tidak ingin tanda kutip ada udang di balik tadi apa? Bakwan ya. Biar mulai ketikir nanti ada bakwan mungkin di belakang. Hati-hati Pak. Inilah salah satu makna sirah nabawiyah. Ya. Memahami teks cerita, tapi menganalisa dalam konteks kekinian. Baik, itu yang pertama. Maka ditolaklah pasukan ini. Itu yang pertama. Kedua, karena saya ingin mengambil potongan-potongan saja. Ya. Kemudian berangkatlah terus dari tadi Thaniyatul Wada. Ini Nabi berangkat pada Jumat. Ya. Setelah perang Jumat Nabi pakai berangkat. Berangkatlah terus sampai ke sebuah tempat namanya As-Saykhan. Ya. Sebuah tempat namanya As-Saykhan. Ya. Kemudian wa indama wasala ila maqami biqala lahu asy-syaykhan, sampailah ke tempat namanya Saykhan. Kemudian istirahatlah di situ ya. Istirahatlah di situ pasukan Nabi yang tadi 1000 orang istirahat di situ. Saya potong sedikit dari istirahat itu, tidak terlalu panjang. Kemudian menginap di situ ya. Nah,
pendek saja bahwa ketika menginap Nabi dijaga oleh 50 orang. Nabi dijaga oleh 50 orang. Ya. Al-mabit baina Uhud wal Madinah. Nabi beristirahat di antara bukit Uhud dan kota Madinah. Jadi letaknya adalah di antara bukit Uhud dengan kota Madinah. Bukit Uhud itu panjangnya lebih kurang 4 km. Lebarnya 1 km. Panjangnya Pak 1 km, tapi lebarnya hampir 4 km. Panjang tak bukit Uhud. Kalau kita dari Madinah ziarah ke Uhud itu naik bis, jalan 10 menit sudah kelihatan itu bukit Uhud semua. Kelihatan dah bukit Uhud. Sepanjang itulah bukit Uhud. Ya, sepanjang itulah bukit Uhud. 4 km Pak panjangnya. Jadi itu bukan bukit. Tapi memang bukit Pak ya, beda dengan Gunung Ciremai. Pernah Gunung Ciremai Pak ya? Itu kan gunung. Jadi memang di Jazirah Arab itu semua sebenarnya bukit bukan gunung. Jabal Uhud, nanti Jabal Nur, Jabal Thur itu sebenarnya bukit, ya, bukan gunung. Ya. Disebut gunung kurang tinggi, ya, lebih kepada bukit. Maka Nabi istirahat di situ dijaga oleh sekitar 50 orang sahabat termasuk Zakwan ya. Zakwan bin Abdul Qabas hirasatan Nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan. Zakwan inilah yang secara khusus ya hirasah menjaga Nabi Muhammad SAW sepanjang malam. Baik, maka malam itu tidurlah mereka di Asy-Syaikhan. Pagi-pagi wa qabla tulu'il fajr, sebelum pagi-pagi, sebelum datang fajar, biqalili adlaj, menjelang fajar dikit lagi, hatta idza kana bisyauti shalal fajr, sampailah menjelang salat fajar. Lihat, wa kana bimaqrabati jiddan minal adu faqad kana yarahum wa yarnahu wa hunaka Samradun Abdullah bin Ubay al-Munafiq. Di Asy-Syaikhan ini subuh-subuh sudah mulai agak kelihatan cahaya, tampaklah 150 meter ke depan Quraisy. Lihat ya, berangkat 1000 orang sampai Asy-Syaikhan istirahat, nggak ada apa-apa Pak untuk istirahat. Nabi dijaga, paginya kelihatan mulai cahaya bahwa Quraisy sudah di depan mata. 150 meter Pak jaraknya. Jauh dekat Pak? Dekat 1 meter. Ya. Nah, tetapi sudah kelihatan musuh, sudah kelihatan. Wa hunaka Samradun Abdullah bin Ubay al-Munafiq fansahabba ya binahu thuluthul askar. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay al-Munafiq, dalam buku disebut al-Munafiq, mundur Pak. Thuluthul askar, sepertiga pasukan. Bayangkan 1000 orang, sepertiganya mundur ya. Dalam keterangan dikatakan salasami'ah muqatil, 300 orang. Lihat, munafik sudah sampai tempat perang, sudah kelihatan musuh di bawah 150 meter, terus gimana Pak? Mundur. Berapa orang? 300 ya. Mana dari ala, macam-macam alasannya lah gitu. Ketika ditanyakan kenapa engkau mundur, qailan mana dari ala alamat naqatil anfusana ya. Ini nanti kita lihat ayatnya. Mereka mengatakan buat apa kita perang dan seterusnya lah, banyak alasan lah gitu. Ya, antum tafannuna bil uzur, kamu tuh paling jago, munafik tuh paling jago bikin alasan. Paling jago bikin alasan. Ya. Berbagai macam alasan dibuat. Enggak tahu perang lah, enggak tahu rencana perang. Kan usulan saya di perang di Madinah gitu kata Abdullah bin Ubay, tapi intinya mereka mundur berapa orang? 300. Dan nanti ketahuan yang mundur adalah sebagian besar adalah Yahudi Bani Qainuqa. Inilah pengkhianatan Yahudi yang pertama kepada kaum muslimin. Berangkat 1000 orang sampai sudah musuh kelihatan, mundur 300. Tinggallah 700 orang ya. Syekh Mubarakfuri mengatakan menjelaskan hal ini, mengatakan kenapa? Lihat, kenapa ya? Kata beliau, targetnya munafik adalah ayyahdatha al-balbalah,
wal adqarab fi jaisil muslimin. Ini targetnya kata pengarang buku ini. Targetnya membuat al-balbalah. Al-balbalah ini keraguan-raguan. Membuat keraguan-raguan di dada kaum muslimin, wal atrab gundah gulana. Ya, gundah gulana. Mereka pengen, intinya apa? Kaum muslimin kalah. Intinya apa? Kaum muslimin kalah. Inilah yang katakan tadi di awal, hati-hati sama orang-orang munafik. Tapi masalah orang munafik ini nggak kelihatan. Wa idza apa? Kalau mereka bertemu orang-orang beriman, qalu amanna. Mereka berkata, kami beriman. Kalau ketemu sama teman-teman sahabatnya, qalu inna ma'akum. Aku bersama kalian. Jadi memang ada dua wajah. Ada dua wajah. Isdiwajiyah dikatakan dua wajah. Wajah ke sini, sana wajah ke sana. Ya. Kalau bahasa kita apa? Bunglon. Kenapa disebut bunglon, Pak? Karena berubah warna. Kemari warnanya ini, kemari seterusnya. Baik. Jadi mereka memang targetnya membuat kaum muslimin kalah. Dengan cara apa? Pura-pura ikut perang. Sudah kelihatan musuh, mundur. Maka ada sedikit guncangan di kaum muslimin. Ini manusiawi. Ya, di depan ada 3.000 orang. Di sini ada 1.000. Mundur 300, tinggal berapa jadi apa? Tinggal 700. Ya. Dan itu memang targetnya munafik. Targetnya begitu. Jadi munafik jika masuk ke dalam sebuah organisasi, masuk ke dalam sebuah kelompok, masuk ke dalam sebuah apa sajalah, dia targetnya apa? Merusak tatanan di dalamnya, merusak struktur, merusak kepengurusan dan seterusnya. Orang dibuat ketakutan, orang dibuat gundah gulana, orang dibuat ragu-ragu, orang dibuat bahasa Arabnya al-balbalah, mundur maju. Maka akhirnya adalah dua grup, ada dua suku kecil yang terpengaruh oleh mundurnya 300 orang munafik ini. Ya. Wa ashabuhu al-mukhallisin dan seterusnya. Wa kana al-munafiq yanhaju fi tahqiqi ba'd ma kana yahudu ilai faqad hammat ta'ifataini. Maka ada dua kelompok yang terpengaruh. Terpengaruh apa? Terpengaruh ingin pulang. Ingin ikut pulang sama munafik. Siapa itu? Banu Harithah minal Aus wa Banu Sulaim atau Banu Salamah minal Khazraj. Banu Harithah dan Banu Salamah. Dua bani ini terpengaruh oleh pulangnya orang-orang Yahudi munafik. Sehingga mereka juga antafsyala, pengen pulang juga. Walakinnallaha tawallahuma. Tapi kemudian Allah Ta'ala menguatkan semangat mereka. Fathabata ba'duha sarra fiha dan seterusnya. Maka turunlah sebuah ayat surat Al-Baqarah, surat Al-Imran ayat 122 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim idz hammat ta'ifatani minkum an tafshala bainahuma. Ketika dua kelompok di antara kalian ham itu punya niat, punya keinginan untuk ikut balik juga. Wallahu waliyuhuma. Tetapi Allah Ta'ala menjadi wali mereka dan menguatkan lagi semangat mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Jamaah Allah, kan ini peristiwa kedua. Peristiwa kedua yang membuat sebagian hampir putus asa, tapi sebaliknya akhirnya tujuan munafik membuat gangguan pikiran, gangguan perasaan, gangguan motivasi orang mukmin sehingga nanti kaum mukmin kalah, gagal. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malah menguatkan mereka agar terus berangkat perang. Baik, akhirnya mundurlah 300 orang munafik dan sahabat tetap 700 orang berada bersama Nabi. Baik.
Peristiwa ketiga jemaah yang Allah muliakan adalah Nabi mulai khittatud difa. Khittah itu pernah dengar khittah Pak ya? Apa khittah Pak? Garis haluan ya, atau apa namanya sih, perencanaan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, langkah-langkah. Khittatud difa, Nabi mengambil strategi rencana perangnya perang ad-difa, perang bertahan. Jadi perang Uhud ini strateginya adalah perang bertahan, bukan perang menyerang. Perang bertahan. Kenapa? Jumlahnya berapa Nabi akhirnya? Cuma 700. Lawannya berapa tadi? 3.000. Berapa kuda? Cuma 2. Sementara lawan punya hampir 200 ekor kuda. 200 ekor kuda. 200-nya Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, dia ada di sayap kanan nanti. 200 lagi adalah Ikrimah bin Abu Jahal, sayap kiri. Tengah-tengahnya adalah Abu Sufyan. Ini nanti bayangkan dulu lah apa namanya itu skema peperangannya. Nah, Nabi akhirnya mulai menyusun pasukan, Dipilihlah tempat yang dia perhatikan. Sebelah kanannya adalah Bukit Uhud. Sebelah kanan adalah Bukit Uhud yang panjang tadi itu ya, 4 km. Sebelah kirinya di Bukit Uhud itu, sebelah kiri dikit dari Bukit Uhud, nggak jauh dari Bukit Uhud, ada sebuah tempat yang namanya Wadi Qanat. Tetapi sekarang disebut dengan Jabal Rumat. Jabal Rumat. Bapak yang pernah umroh atau pernah haji, saya yakin pernah naik gitu. Kalau kita sampai ke Uhud, parkir bis gitu ya. Kemudian biasanya ngapain Pak? Naik ke bukit. Kita berdoa kepada Allah semoga kita sampai ke Bukit Uhud ya. Amin ya rabbal alamin. Bisa ziarah ke syuhada Uhud, bisa ke ziarah ke Madinah, bisa ibadah di Raudhah, bisa melihat makam Nabi dan Abu Bakar dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita ziarah ke Uhud, bagian bawah itulah tempat parkir. Tempat parkir itulah perang Uhud. Tempat parkir bis sekarang itulah perang Uhud. Nah, dari tempat parkir berjalan dikit ada sebuah bukit kecil. Itu dulu tingginya hampir lebih kurang 200 meter. Tapi karena dinaikin tiap hari oleh para jamaah, dia apa ya istilahnya? Longsor atau ambles lah. Karena kan sekali lagi di Jazirah Arab itu bukit itu bukan bukit beneran kayak kita di Gunung Gede itu, bukan. Dia tumpukan batu-batu aja. Tumpukan batu yang melengket. Kalau dinaikin ya gugur batunya. Dari 200 meter hari sekarang nggak sampai 100 meter, mungkin 80 meter saja. Sebentar juga naik sudah sampai. Bahkan sekarang tangganya. Nah, di situ ada namanya Jabal Rumat. Itulah disebut Jabal. Dulu namanya Wadi Qanat. Tetapi sekarang dinamakan Jabal Rumat. Kenapa dinamakan Jabal Rumat? Jabal itu bukit, Rumat itu adalah panah. Rumat itu adalah panah. Romyah. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha rama surah Al-Anfal. Bukanlah engkau yang memanah ketika engkau memanah pada perang Badar, tapi Allah dah yang memanah. Dalam sebuah hadis dikatakan alimu auladakum bis-sibaha wa rumyah wa rubbatal khair. Ajarkan anak-anak kamu pertama as-sibahah, berenang. Pak, bisa berenang, Pak? Halo? Nggak bisa berenang? Waduh. Nanti kalau MGT banjir lagi gimana? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi yang Nabi katakan alimu auladakum bis-sibahah. Saya nggak kepikir awalnya Nabi Muhammad SAW tinggal di Jazirah, tapi nyuruh anak-anak kita diajarkan berenang di mana, Pak? Tapi ternyata itulah ilham Nabi dari Allah Ta'ala. Kemudian Pak, warumiyah, ajarkan anak kalian itu rumyah. Rumyah itu adalah manah. Banyak sekarang SD atau SMP atau kurikuler yang memanah. Pernah manah, Pak? Hah? Pernah ya? Kerasa manah kan? Ini yang pertama. Manah itu terasa di sini. Tarik, lepas. Pertama tangan. Ini dulu apa namanya? Tangan. Kedua apa Pak? Kedua adalah konsentrasi dan mata. Ya. Kalau tangan nggak kuat, manah goyang.
Yang parah goyangnya sebelum kelepas. Tarik, goyang, ini kemana-mana nanti busur kemana-mana. Apa namanya? Panahnya kemana-mana. Jadi kekuatan ini mesti kuat, nahan sampai kemudian mata dan konsentrasi tertuju pas tepat. Ketiga, bayangkan manah sambil naik kuda. Ada lagi tuh kemampuan ketiga, memanah sambil. Maka Nabi katakan yang ketiga waruk batal khail, mengendarai kuda. Baik, kembali ke kisah ini. Nabi buat juga pasukan. Cuma 2 pasukan. Ya. Pertama pasukan panah, kedua pasukan depan. Karena nggak ada pasukan kuda, kavaleri nggak punya. Jadi nggak punya pasukan kuda. Yang ada cuma tadi pasukan panah, pasukan depan. Pasukan depan tokoh-tokoh besar, Ali bin Abi Thalib, Hamzah, Abu Bakar, Umar, Utsman saya tidak disebutkan namanya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lihat. Baik, kita belum bahas dulu ya pasukan depan. Kita bahas dulu yang pasukan panah. Ya. Minhum fasilatun min romatil mahirin. Nabi mengumpulkan romyatul mahirin, mahir, orang-orang yang mahir dalam memanah Nabi kumpulkan. Qawamuha khamsuna muqatilan. Maka terkumpullah 50 orang ahli panah. Berapa Pak? 50 orang ahli panah. Wa aqta qiyadatuha li Abdillah bin Jubair bil Nu'man al-Ansari al-Ausi al-Badri. Maka dipimpinlah pasukan panah ini, Nabi pilih sahabat bernama Abdullah bin Jubair, pakai jim ya, bukan Zubair. Abdullah bin Jubair bin Nu'man, ya. Orang Ansor, orang Aus ikut perang Badar. Disuruhlah Abdullah bin Jubair menjadi ketua pasukan panah, berjumlah 50 orang. Dan tempatnya di mana tadi? Di Jabal Rumat. Jabal Rumat itu lebih ke barat dari Bukit Uhud. Ini Bukit Uhud, ini lembah Uhud, di belakang lembah Uhud itulah Jabal Rumat. Sahabat yang lain berkumpul di lembah Uhud. Jaraknya 150 meter dari musuh. Musuh ada 3 lapis. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam, segaris dengan Jabal Rumat, sama-sama di sayap kanan. Sementara Ikrimah bin Abu Jahal belum masuk Islam juga ada di sayap kiri. Nah, posisi itu seharusnya posisi yang paling aman. Strategi ini strategi perang yang paling aman. Kenapa? Di belakang Nabi Bukit Uhud. Sahabat tidak mungkin mundur. Tidak mungkin mundur Bukit Uhud. Ya. Kemudian peperangan yang ada di lembah Uhud dijaga oleh tadi apa? Pasukan panah. Ini lembah, tempat perang itu lembah, ada bukit. Disitulah pasukan panah. Berarti peperangan ini akan diawasi oleh apa? Pasukan panah. Berjumlah berapa orang? 50 orang. Sebenarnya inilah strategi peperangan gaya bertahan yang paling pas sebenarnya. Nah, kita lihat pesan-pesan Nabi kepada pasukan panah ini. Ada beberapa hadis ya, dari Bukhari, Sahih Bukhari, kemudian dari Ibnu Hisham, dari At-Tabarani, dan semua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Ada beberapa teks yang berbeda-beda. Pertama, ya, Nabi katakan apa? Insahul khayli anna bin nabl. Ya. Jagalah kami dari musuh. Ya, itu kan Nabi. La ya'tuna min khalfana. Jangan sampai ada musuh menyerang dari belakang. Karena kan di atas, nggak mungkin musuh menyerang dari belakang. Kalau pasukan panah ini setia. Ya. In kanat lana au alaina fasbit makanak. Ini yang penting. In kanat lana au alaina, maksudnya kalau kami menang ataupun kami kalah, fasbit makanak, jangan bergeser posisi kalian. Ini pesan Nabi. Kami menang atau kami kalah, jangan bergeser posisi kalian. La nu'tina min qablika,
ya, nggak perlu mendatangi kami dari belakang. Pesan pertama, ya, dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ya, tadi saya katakan Tabrani, kemudian Bukhari, dan semua terdapat dalam Sahih Bukhari. Cuma beda teks saja. Yang kedua, apa kata Nabi? Uhmu zuhurina, jaga punggung kami. Karena pasukan panah di atas, lembah Uhud di bawah. Nabi katakan jaga punggung kami. Maksudnya apa, Pak? Nah, jagain kita lah pokoknya begitu ya. Ya. Fa in ra'aitumuna naqtal fala nasruna. Kalau kami lagi perang, jangan bantuin kami. Ya. Wa in ra'aitumuna qad ghanamna fala nusyrikuna. Kalau kami sudah ngumpulin ghanimah, berarti udah menang atau kalah? Kalau menang, jangan juga turun. Jadi kami kalah kek, kami menang kek, jangan turun. Kami lagi perang, jangan bantuin. Kami lagi ngumpulin ghanimah karena menang, juga jangan bantuin. Tetap pada posisinya. Ini pesan kedua. Pesan ketiga, sama teman, saya bacakan teksnya saja. In ra'aitumuna nafadna thair. Ini bahasanya lebih keren, lebih jelas. Kalau kami dimakan burung pemakan bangkai. Maksudnya apa, Pak? Kalah. Tapi bahasanya Nabi bilang itu, kalau kami dimakan burung pemakan bangkai pun gitu. Fala tabrahu makanakum, jangan bergeser posisi kalian. Ya. Hatta arsala ilaikum, sampai kami mengirim utusan. Wa in ra'aitumuna hazzamna alqaum wa ta'iruna fala tabrahu hatta arsala alaikum. Kalaupun kami sudah selesai perang dan mengumpulkan ghanimah, jangan juga ke kami sampai kami utus utusan. Jamaah yang Allah muliakan, saya pakai 3 teks pesan Nabi ini dari Sahih Bukhari yang intinya sama. Apa intinya? Jangan kemana-mana, jangan bergeser. Mau menang kek, mau kalah kek. Bahkan sampai kata-kata kami dimakan burung pemakan bangkai gitu. Karena di jazirah begitu, Pak. Kalau ada binatang atau makhluk apapun, kalau wafat gak lama datangi oleh burung makan bangkai. Gak lama, Pak, paling 1 hari gitu. Artinya sampai Nabi kalah pun, sudah dimakan bangkai pun, harusnya pasukan kemana? Tidak bergerak. Fasbit makanak, tetaplah pada posisi kalian. Nah, jemaah yang Allah muliakan, kemudian perang mulai berkecamuk. Tetapi kecamuknya perang kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, karena nanti perang ada 2 tahap, 2 etap, 2 fase. Fase kemenangan, fase kekalahan. Kalau beberapa buku namanya lagi fase ketiga, fase menang kembali. Ya. Selama ini kita pakai 2 fase, menang, kemudian kalah, tapi fase ketiga menang kembali. Nanti kita lihat. Baik jemaah yang Allah muliakan, untuk kisah ketiga ini jelas ya. Kalau kisah pertama ya, tadi mengenai tidak perlu bantuan pihak lain. Ya. Fase kedua, fase munafik dalam perjuangan. Di mana-mana ada, Pak. Di mana-mana ada munafik dalam perjuangan. Beda dengan yang ketiga ya. Yang ketiga adalah disuruh untuk setia. Disuruh untuk setia dan teguh. Mana Pak Teguh tadi ya? Ada Pak Teguh. Ya, disuruh teguh, Pak. Ya, maka dulu ada lagu yang saya hafal tuh. Teguh kukuh berlapis baja. Masih apa lagunya, Pak? Wah, lupa ya. Ya, dulu waktu kita kecil kan banyak lagu-lagu nasional kan ya. Sering nyanyikan dalam acara-acara ya, upacara dan sebagainya. Saya nggak yakin anak-anak sekarang masih hafal lagu nasional ya. Sudah hafal lagu Korea jangan-jangan, Pak ya. K-pop hafal. Padahal lagu-lagu nasional itulah yang kadang-kadang apa ya, membakar semangat maju tak gentar, syukur. Tadi itu teguh kukuh berlapis baja dan seterusnya. Baik. Jamaah yang Allah muliakan, yang ketiga ini berat.
kukuh dalam perjuangan, teguh dalam perjuangan. Berapa? Ini memang sebuah ibrah yang paling bernilai dalam perang Uhud. Yang paling bernilai perang Uhud. Sahabat pun perlu dikasih pelajaran tentang kesetiaan, tentang keteguhan, tentang kekukuhan, tentang ketangguhan untuk bersabar dalam situasi. Nanti silakan Bapak-bapak buka surah Ali Imran dari mulai 122 sampai sekitar hampir 185. Ya, jadi kalau perang Badar sebagian ada di surat Al-Anfal sebagian besar, kalau perang Uhud sebagian besar ada di Ali Imran, surah Ali Imran, terutama yang bagian-bagian akhir ya. Bagaimana dari mulai musyawarah, berangkat, gangguan munafik mundur, munafik tidak mau ikut perang, sampai kepada kekukuhan dan keteguhan sahabat. Nanti ternyata keteguhan sahabat ini tergoda. Dalam surah Al-Anfal dikatakan minhum, sebagian dari mereka, minhum mayuridud dunya wa minhum mayuridul akhirah. Sebagian mereka tergoda oleh apa Pak? Kehidupan dunia. Sebagian tetap bertahan dengan kehidupan akhirat. Jadi godaan perjuangan cuma satu. Godaan perjuangan apa Pak? Godaan perjuangan dunia. Di mana-mana cuma satu godaan perjuangan dunia. Banyak orang yang dari awal semangat, teguh, kemudian bergairah, tapi ketika ada godaan dunia tergoda. Makanya salah seorang ulama dakwah pernah nulis buku namanya judulnya Al-Mutasaqituna fi Thariqid Dakwah. Orang-orang yang berguguran di jalan dakwah. Orang-orang yang berguguran di jalan perjuangan. Oleh karena itu kita perlu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif ala ta'atik. Agar kita bisa bertahan dalam ibadah, bertahan dalam iman, bertahan dalam menuntut ilmu, bertahan dalam dakwah, bertahan dalam perjuangan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Jamaah yang Allah muliakan, saya pikir sampai sini dulu pembahasan kita tentang menjelang perang Uhud ya. Sampai nanti kita akan dalam fase-fase berikutnya. Masih ada waktu beberapa saat mungkin sebelum kita akhiri. Silakan kalau ada pembahasan atau tanggapan, komentar atau pertanyaan. Silakan Pak. Ada Pak? Cukup mungkin? Cukup Pak ya? Baik, sekali lagi harapan kita dalam kajian sirah Nabawiyah ini adalah memahami karakter Nabi SAW yang pertama, kemudian memahami karakter sahabat radhiyallahu anhum dan memahami karakter kehidupan. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sampai tadi saya katakan sampai Allah Ta'ala bantu kita. Kita cukupkan dengan sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.